Assalam belum kenyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad G. Sukmana. Saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Agama Islam masuk pertama kali ke Nusantara sekitar abad 6 Masehi. Saat itu perdagangan Islam dari Arab, Persia, Tiongkok mulai masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan laut dan sempat berinteraksi dengan masyarakat setempat. Mereka membawa ajaran Islam yang kemudian diterima oleh sebagian penduduk Nusantara. Sejak abad ke-13 Masehi, muncul berbagai kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara yang menjadi bukti dari perkembangan agama ini di wilayah tersebut. Kerajaan-kerajaan Islam ini juga turut berperan dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Nusantara melalui diplomasi, perdagangan, dakwah, perang, dan pernikahan. Dan kerajaan-kerajaan Islam selanjutnya akan dibacakan oleh Dani. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Ramdhani. Saya akan melanjutkan materi dari Gayas. Yang saya berikut adalah saya akan menjelaskan beberapa contoh kerajaan Islam di Indonesia beserta sejarah singkatnya. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Sejarah singkatnya, Samudra Pasai ini didirikan pada abad ke-13 di Aceh, Sumatera Utara. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan Islamisasi awal di wilayah Indonesia. Yang kedua adalah Kesultanan Malaka. Sejarah singkatnya dari Kesultanan Malaka ini, dia didirikan pada awal abad ke-15 di Malaka, Malaysia. Tapi juga mempengaruhi wilayah Sumatera dan Jawa. Kesultanan ini berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah Kesultanan Demak. Sejarah singkat dari Kesultanan Demak, Kesultanan ini didirikan pada akhir abad ke-15 di Jawa Tengah. Kesultanan Demak menjadi pusat Islamisasi di Jawa dan mendukung penyebaran agama Islam maupun pulau manapun di Jawa. Nah, selanjutnya adalah Kesultanan Banten. Sejarah singkat dari Kesultanan Banten berdiri pada awal abad ke-16 Banten, Jawa Barat. Kesultanan ini memainkan peran penting dalam perdagangan dan menghubungkan beberapa negara-negara Eropa juga. Yang kelima, Kesultanan Aceh. Sejarah singkat dari Sultanan Aceh ini, dia didirikan pada abad ke-16 di Aceh, Sumatera Utara. Kesultanan Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar dan terlibat dalam perdagangan dan konflik internasional yang ada di Nusantara. Yang keenam dan juga yang terakhir, ini adalah Kesultanan Mataram. Sejarah singkat Sultanan Mataram terdiri dari dua periode. Yang utama yaitu Hindu pada abad ke-6 hingga ke-10. Yang kedua, Islam pada abad ke-16 hingga ke-18. Mataram Islam terletak di Jawa Tengah dan mendukung di Jawa perkembangan Islam di Pulau Jawa. Untuk teman-teman semua, ini hanyalah beberapa contoh kerajaan Islam di Indonesia. Setiap kerajaan memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam dan mengembangkan budaya di wilayah ini. Kami hanya menyebutkan 6, sebenarnya masih banyak. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marisa. Perkenalkan, nama saya Marisa Kurniawan dan saya akan menjelaskan materi kedua. Yang pertama ada warisan arsitektur. Dapat kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali bangunan peninggalan sejarah agama Islam. Contohnya seperti Masjid Agung Demak yang berasal dari Jawa. Yang kedua ada budaya dan tradisi. Contohnya seperti tarian, seni rupa, musik, dan juga baju tradisional seperti tari saman berasal dari Aceh dan juga batik berasal dari Jawa. Yang ketiga ada bahasa, kata, dan frasa. Nah, kata dan frasa ini banyak sekali yang namanya karena adanya dampak budaya Arab. Contohnya seperti bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang seringkali kami gunakan. Yang keempat ada hari perayaan. Hari perayaan ini contohnya seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, di hari perayaan ini seringkali dirayakan secara bersamaan di negara Indonesia dan merupakan hal yang penting di kalender nasional kita. Yang kelima ada tentang pendidikan Islam. Contohnya seperti madrasah dan pesantren yang telah berperan sebagai pendidik generasi muda dalam agama Islam. Dan mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, yang keenam adalah sistem hukum. Sebagian besar hukum di Indonesia masih berdasarkan syariah dalam hal perkawinan, warisan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, 7 ada tentang nilai-nilai dan etika Islam masih menjadi panduan dalam kehidupan di masyarakat, termasuk dalam hal kesejahteraan sosial dan tua
bantuan kepada sesama, dan juga cara orang Indonesia berpakaian, terutama bagi wanita. Yang terakhir adalah pengaruh Islam masih menjadi sangat kuat dalam politik Indonesia, dengan partai politik Islam yang aktif dan penting, dan peran penting Islam dalam kebijakan publik. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know.